Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian identitas nasional. Setiap bangsa memiliki karakter dan identitasnya masing-masing. Apabila mendengar bangsa barat, tergambar masyarakat yang individualis, kehidupan cenderung bebas dan maju dalam ilmu pengetahuan teknologi. Apabila mendengar bangsa Jepang, tergambar masyarakat yang penuh disiplin, yang berteknologi tinggi, namun tetap melaksanakan tradisi adat istiadat ketimurannya. Bangsa Indonesia memiliki karakter khas dibanding bangsa lain, yaitu keramahan dan sopan santun. Keramahan tersebut tercermin dalam sikap mudah menerima kehadiran orang lain, sehingga banyak bangsa lain yang datang ke Indonesia merasakan kenyamanan dan kehangatan tinggal di Indonesia. Salah satu cara untuk memahami identitas suatu bangsa adalah dengan cara membandingkan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain, dengan cara mencari sisi-sisi umum yang ada pada bangsa tersebut. Pendekatan demikian dapat menghindarkan dari sikap kabalisme, yaitu penekanan yang terlampau berlebihan pada keunikan, serta eksklusivitas yang esoterik, karena tidak ada satupun bangsa di dunia ini yang mutlak berbeda dengan bangsa lain. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Identitas nasional berasal dari kata national identity, dapat diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Kepribadian atau jati diri bangsa Indonesia akan berbeda dengan kepribadian atau jati diri bangsa Amerika, bangsa Inggris, dan lain sebagainya. Kepribadian atau jati diri nasional itu kita adopsi dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama yang kita yakini kebenarannya. Jika ada orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang beradab, bangsa yang berbudaya, bangsa yang beretika, maka itulah yang kita katakan kepribadian atau jati diri nasional bangsa Indonesia. Jika dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mengindahkan nilai-nilai moral dan etika, maka kita dapat dikatakan sebagai seorang yang memiliki kepribadian atau jati diri nasional. Konsep jati diri atau identitas bangsa Indonesia dibahas secara luas dan mendalam oleh Tilar 2007, yaitu diakui bahwa mengkaji masalah jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu yang pelik. Jati diri bangsa Indonesia merupakan suatu hasil kesepakatan bersama tentang masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu. Jati diri bangsa harus selalu mengalami proses pembinaan melalui pendidikan demi terbentuknya solidaritas dan perbaikan di masa depan. Menurut Kaelan dalam bukunya, jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan gotong royong dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Selanjutnya, identitas nasional juga dapat diartikan dengan identitas suatu kelompok masyarakat yang melahirkan tindakan secara kolektif yang diwujudkan dalam bentuk organisasi yang diberi atribut nasional. Dari beberapa pendapat yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa identitas nasional atau national identity adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Materi selanjutnya mengenai konsep bangsa Indonesia. Menurut Otto Bauhin pada tahun 1881 sampai 1934 yang menyebutkan bahwa bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persatuan nasib yang sama. Otto Bauhin juga lebih menekankan bahwa pengertian bangsa itu dari karakter, sikap, dan perilaku yang menjadi jati diri bangsa dengan bangsa yang lain. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, bangsa juga dijelaskan dari berbagai perspektif hukum, yaitu rakyat atau orang-orang yang berada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang satu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, atau meskipun dalam bahasa-bahasa daerah, lalu juga memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Lalu, apa sih bangsa Indonesia itu? Nah, bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang majemuk, di mana terdiri dari berbagai suku, bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Selain kebudayaan kelompok suku bangsa,
Masyarakat Indonesia juga terdiri dari berbagai kebudayaan daerah yang bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan dari berbagai kelompok kebudayaan suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Setiap suku bangsa di Indonesia ini juga mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda. Demi persatuan dan kesatuan, Demi persatuan dan kesatuan, keanekaragaman ini merupakan suatu kekuatan yang tangguh dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, menurut Winarmo, pada tahun 2007 ada beberapa faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia, di mana yang pertama adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing. Lalu yang kedua adanya keinginan untuk bersama dalam merdeka, yang mana melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Lalu yang ketiga yaitu adanya kesatuan tempat tinggal, yang mana wilayah Nusantara yang membentengi dari Sabang sampai Merauke. Lalu yang terakhir adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Dan menurut pendapat Tiller pada tahun 2007, seseorang termasuk bangsa Indonesia adalah seseorang yang memiliki perilaku tertentu yang merupakan perilaku Indonesia. Materi selanjutnya mengenai unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jika dilihat dari proses lahirnya identitas nasional, maka identitas nasional itu dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada identitas kesukubangsaan dan identitas kebangsaan. Identitas kesukubangsaan ini mencakup kesamaan ras, agama, adat, budaya, keturunan, dan daerah asal. Identitas kesukubangsaan ini dapat menjadi pembeda antara bangsa lain. Sebuah identitas yang dimiliki oleh seseorang sudah ada sejak lahir yang bersifat alamiah, primer, dan etnik. Yang kedua itu identitas kebangsaan. Identitas kebangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-bangsa. Setiap negara perlu menciptakan identitas baru untuk bangsanya yang nantinya akan disebut sebagai identitas nasional. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, dan etis dan nasional. Menurut Winarno pada tahun 2013 mengungkapkan ada 10 bentuk identitas nasional Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa nasional atau bahasa kesatuan adalah bahasa Indonesia. Ketentuan mengenai bahasa negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 sampai Pasal 45. Kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Ketentuan mengenai bendera negara ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 4 sampai Pasal 24. Yang ketiga, lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Ketentuan mengenai lagu kebangsaan Indonesia Raya telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 58 sampai Pasal 64. Yang keempat, lambang negara adalah Garuda Pancasila. Ketentuan mengenai lambang negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 46 sampai Pasal 57. Yang kelima, semboyan negara adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dijadikan semboyan negara karena agar menunjukkan bahwa bangsa Indonesia merupakan heterogen dan di mana tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Yang keenam, dasar falsafah negara adalah Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dasar falsafah negara karena Pancasila merupakan identitas nasional. Yang ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar yang menduduki tingkatan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang kedelapan, bentuk negara adalah Kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara merupakan kesatuan dan bentuk pemerintahan merupakan republik. Maka bentuk pemerintahan dan bentuk negara dapat disatukan agar menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Konsepsi wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya memiliki keragaman dan memiliki nilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah telah diterima sebagai kebudayaan nasional sebab kebudayaan daerah memiliki cita rasa yang tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas. Terakhir yaitu identitas nasional sebagai karakter bangsa. Karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, karasein atau karaks, yang dalam bahasa Prancis yaitu karakter, dan dalam bahasa Inggris karakter, yang artinya
sifat kejiwaan, akhlak, budi pekerti, tabiat, ataupun watak yang membedakan seseorang dengan orang yang lain. Karakter itu sendiri tidak datang begitu saja, tetapi dibentuk dan juga dibangun secara sadar dan sengaja berdasarkan jati diri masing-masing manusia. Sebagaimana kita ketahui, manusia adalah makhluk yang selalu mencari makna tentang diri mereka sendiri, dan itu berlaku secara terus-menerus atas semua tindakannya. Makna itu selalu menjadi orientasi tindakan manusia, baik disadari ataupun tidak. Demikian pula, identitas nasional suatu bangsa sering tarik-menarik dengan modernitas kemajuan zaman di dunia, sehingga identitas bukan hanya sesuatu yang perlu dipertahankan, namun juga berproses mengalami perkembangan. Sistem makna yang membangun identitas nasional Indonesia adalah nilai-nilai sebagaimana yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, yang merupakan sistem makna yang mampu menyatukan keragaman bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut hidup dalam sendi kehidupan di seluruh wilayah Indonesia. Dari penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa identitas bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terbentuk sebagai rumusan dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Dengan demikian, Pancasila betul-betul merupakan nilai dasar sekaligus ideal untuk bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang merupakan identitas sekaligus karakter bangsa menurut Kailan pada tahun 2007, yaitu 5 nilai dasar yang dirumuskan itu adalah: yang pertama ketuhanan, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga persatuan, yang keempat kerakyatan dan keadilan, yaitu adalah realitas yang hidup di Indonesia.